Perubahan iklim telah menjadi ancaman di depan mata yang akan mengancam kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Menurut data dari Bank Dunia, sebagai negara kepulauan, Indonesia menjadi salah satu dari sepertiga negara di dunia yang paling terdampak ancaman perubahan iklim yang akan membuat perubahan pada ketinggian air laut. Ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil selama berabad-abad lamanya secara tidak langsung telah memberi dampak buruk bagi alam. Dengan populasi manusia yang terus bertumbuh, kebutuhan yang terus meningkat, dan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, membentuk jurang pemisah yang lebar antara pertumbuhan dan keberlanjutan. Meskipun kebutuhan kita terpenuhi, tapi sejatinya kita sedang mewariskan kerusakan lingkungan bagi anak cucu kita. Hal ini tidak dapat dibiarkan. Karenanya, pembangunan yang lebih ramah lingkungan kini menjadi fokus utama dunia. Pemerintah Indonesia juga menaruh perhatian tinggi terhadap harmonisasi kelestarian alam dan pembangunan yang berkelanjutan. Berbagai langkah, program, maupun kebijakan pembangunan ke depan dipersiapkan dan diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan penurunan emisi. Komitmen Paris Agreement menjadi aksi nyata bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Salah satunya dengan terus mendorong secara progresif berbagai langkah menuju transisi energi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menginisiasi mekanisme transisi energi dengan telah meluncurkan Country Platform sebagai bagian dari inisiatif untuk mendorong skema pendanaan blended finance untuk pendanaan perubahan iklim di bidang energi. PT Sarana Multi Infrastruktur Persero atau PT SMI diamanatkan sebagai manajer dari Country Platform dalam rangka mengeksekusi kebijakan, khususnya terkait mobilisasi pendanaan bagi transisi energi. Kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan merupakan sebuah apresiasi bagi PT SMI. Dengan track record kinerja yang baik, PT SMI dianggap mampu dan berhasil mendorong skema blended finance yang terintegrasi untuk proyek-proyek hijau melalui platform SDG Indonesia One yang telah dibentuk sebelumnya. Hal ini membuat Kementerian Keuangan percaya PT SMI dapat mendorong kebijakan transisi energi di Indonesia. Mekanisme transisi energi atau Energy Transition Mechanism pada dasarnya akan terdiri dari dua aspek. Pertama, Carbon Reduction Fund, skema pendanaan untuk mempercepat masa operasional dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Kedua, Clean Energy Fund, yaitu mengembangkan pendanaan untuk pembangunan energi terbarukan yang ramah lingkungan untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga uap. Untuk memobilisasi pendanaan tersebut, pastinya diperlukan berbagai kolaborasi dan kemitraan strategis dari berbagai pihak, baik di dalam dan luar negeri, seperti lembaga, donor, filantropi, lembaga bilateral, multilateral, investor, serta masyarakat agar dapat mendukung proses transisi energi ini. Kami meyakini bumi yang kita tempati ini bukan hanya warisan dari nenek moyang kita, tapi juga merupakan titipan untuk anak cucu kita. Keberadaan kita semua menjadi tanggung jawab untuk menjaga apa yang dititipkan secara bahu-membahu dengan bergandengan tangan. Mari wujudkan transisi energi yang adil dan terjangkau untuk semua. Menjadikan Indonesia bebas emisi karbon sebuah aksi nyata, bukan angan-angan belaka. Demi lingkungan dan masa depanku,